Kalau cabai rawit rungun itu biasanya kami di sini, petani kami di sini di Hegar Manah ini di Rungun. Biasanya kami tanam itu di bulan 10. Itu nanti sekitar bulan 10 kita tanam, itu bulan 2 panen itu. Paling lambat kalau kita kurang maksimal perawatan, paling lambat bulan 2 panen. Nah setelah panen 2-3 kali panen kami tanam lagi. Jadi sambung menyambung kayak itu. Nah sebenarnya itu cabai rawit rungun tadi itu sebenarnya harus maksimal. Jadi pertama kan kalau maksimal media tanamnya itu perawatannya nyaman. Kalau asal tanam, misalkan lubang tanam, itu perawatannya kita harus ini lagi. Pertama kan dari rumputnya aja sudah ini kan, sudah ibarat tuh cepat tumbuh. Kalau kita sistem cangkul kan balik tanah itu, lalu tumbuh rumput tadi itu kurang. Jadi untuk pengolahan tanah itu sebenarnya bagusnya harus maksimal. Untuk rawit rungun tadi harus maksimal. Sahabat tani, cabai rawit termasuk salah satu komoditas hortikultura yang bisa ditanam pada daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Dengan potensi alam yang mumpuni, petani di Desa Hegar Manah, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, mulai budidaya cabai. Budidaya cabai ini sudah lama dilakukan para petani di desa tersebut. Adapun varietas cabai yang ditanam ialah cabai rawit hijau. Cabai rawit ini menjadi komoditas unggulan hortikultura Desa Hegar Manah yang dikenal dengan nama cabai rawit hijau rungun. Salah satu warga RT 2 Hegar Manah, Imam Hambali, tertarik mengikuti jejak petani lain yang terlebih dulu berbudidaya cabai rawit hijau. Ia memulai budidaya cabai pada tahun 2020, membuka lahan seluas setengah hektar, ditanam dengan 2.000 pohon cabai. Itu mulai tahun 2020, itu sudah mulai ikut di bidang pertanian itu nah. Tapi yang petani-petani di sini kan sudah lama bercocok tanam rawit hijau tadi. Cuman ulun baru 2020 baru mulai ikut di bidang pertanian itulah. Coba-coba bertani. Kita coba-coba pang dulu leh. Masalahnya kan pertama modal nih. Modal pribadi lah sendiri itu nah. Jadi pertama itu buka setengah hektar aja dulu, sekitar 2000 lubang. 2000 lubang pertama kita buka coba-coba bertani di rawit hijau tadi. Biasanya kan kalau kita bercocok tanam di musim awal hujan kan, itu di bulan 10 kami biasanya itu sudah siap. Panen cabai bisa dilakukan saat tanaman berumur 3 bulan dengan masa produksi buah yang cukup panjang. Dalam satu kali tanam, masa produksi mencapai 1 tahun. Masa panen tanaman cabai dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan menghasilkan buah cabai sekitar 1 pikul dalam 1 kali panen. Bisa dalam 1 kali ketanam bisa sampai 1 tahun. Produksinya itu nah. Kalau berbuah itu, kalau cabai itu kan lama, sekitar 1 tahun dia baru drop lah, kurang buahnya. Kalau di awal-awal panen ketiga, keempat, kelima itu semakin naik terus sampai panen ke 10. Iya, itu bersih. Karena kan setelah kita panen itu kan ada perawatannya nih untuk memunculkan buah, bunga lah. Itu kayaknya 2 minggu lagi kita putik lagi. Budidaya cabai rawit hijau dirasa lebih menguntungkan dibanding jenis cabai lain.
Pasalnya, cabai jenis ini mempunyai pasar tersendiri. Pada masa tanam tahun ini menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi, tercatat pendapatan bersih sekitar 20 juta rupiah. Kalau hasil itu tergantung kita merawat tadi kan. Ya, memuaskan. Artinya kalau kita tergantung perawatan kan. Kalau perawatannya itu bagus, artinya kan hasilnya lumayan. Untuk satu musim ini sekali tanam itu yang tahun 2023 tadi ini sekitar, amun kada salah itu ada catatannya di rumah itu sekitar amun 20 juta ada hitungan dalam 7 bulan itu. Mun 20 jutaan ada. Itu dari sisa perawatan, sisa apa macam-macam gitulah. Bersihnya. Pendapatannya. Budidaya cabai rawit hijau ini tergolong rumit, rawan akan serangan hama dan penyakit. Apabila tanaman dan buah terserang hama, harus sesegera mungkin ditanggulangi agar tidak menyebar ke tanaman yang lain. Itu memang waktu kita nanam itu banyak Pang. Masalah-masalah cabai kan agak rumit kalau cabai rawit ya. Pertama dari segi hama, penyakit itu memang harus rutin perawatannya. Kalau kita lengah aja sedikit, misalkan kada langsung ditanggulangi hama penyakit tadi, itu bisa langsung cepat menyebar. Itu banyak, kadang-kadang ini belalang, kutu-kutuan, kutu kebul, terus apalagi tuh yang trip itu, iya, lalat buah. Lalat buah itu kan saya pasang tuh ada jebakan lalat buah, itu kadang-kadang ada. Itu pas awal itu sudah ada, lalat buah itu sudah ada. Jamurnya itu biasanya kena busuk daun. Terus jamur akar, biasanya fusarium kan. Nah itu bisa di waktu 2020 itu sudah ada, fusarium itu sudah ada. Sementara dalam hal perawatan tanaman cabai, saat musim hujan petani harus memperhatikan beberapa kondisi tanaman, dikarenakan pada musim hujan hama dan penyakit sangat rentan menyerang kepada tanaman cabai. Kalau perawatan itu kan hama penyakit kurang kalau di musim kemarau. Perawatannya kurang kalau hama dan penyakit. Kalau awal-awal curah hujan ya tinggi, itu harus meningkatkan perawatannya. Kalau musim hujan itu kan banyak yang jamur-jamur hidup kayak itu. Terus kayak hama, kayak belalang, kayak kutu-kutuan kan. Itu banyak berkembang biak. Jadi kalau perawatan itu kurang kalau musim kemarau. Justru perawatan ini yang paling kita anukan itu di musim hujan. Perawatannya lebih ditingkatkan lah perawatannya tadi.
Sahabat tani, awalnya cabai rawit hijau rungun merupakan tanaman yang tumbuh secara alami di sekitar pegunungan Desa Hegarmanah, di mana kemudian masyarakat mulai membudidayakan tanaman ini sekitar pada tahun 2000-an. Menurut penyuluh pertanian lapangan Desa Hegarmanah, Irfan Syah menjelaskan, untuk pola tanam yang dilakukan petani di sana, awalnya tanpa pengolahan lahan, yakni dengan sistem tanam tradisional berupa tugal. Mengenai untuk cabai rawit yang ada di Desa Hegarmanah itu adalah memang asli dari sana. Asal muasalnya itu adalah cabai rawit itu adalah tanaman yang ada di daerah pegunungan sekitar desa itu. Masih alami lah, pokoknya cabai rawit itu adalah tumbuhnya alami tanpa ditanam. Kemudian ini adalah menjadi komoditas utama masyarakat di sana dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2000-an lah, tahun 2000-an sudah mulai kawan-kawan yang terdahulu, kawan-kawan petani terdahulu itu adalah nanam cabai rawit itu. Cabai rawit hijau rungun itu ditanam dengan cara lokal, artinya menanamnya di paungkan-paungkan sendiri, nanti diperbanyak lagi, ditanam lagi, dan cara menanamnya pun tanpa pengolahan tanah, tanpa pengolahan lahan. Karena apa? Karena di sana sistemnya adalah sistem seperti menanam padi gogo di lahan kering. Hasil panen budidaya cabai rawit hijau rungun oleh Desa Hegarmanah dipasarkan untuk mencukupi kebutuhan pasar di wilayah Tabalong. Dalam sekali panen mampu menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan, di mana pada saat musim panen raya, hasil dari cabai rawit hijau rungun mencapai 1 sampai 1,5 ton setiap minggunya. Hal tersebut tentu saja menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar untuk mengikuti jejak petani cabai. Kalau dilihat sejauh ini, setiap minggunya, apalagi sampai setiap bulannya, bahkan untuk untuk wilayah Tabalong, pemasok Tabalong itu adalah yang terbesar cabai rawit ini, yaitu daerah Rungun untuk rawit di daerah Tabalong ini. Kalau pada saat panen raya, biasanya dalam satu minggu itu kawan-kawan petani di gunung itu mengirim selama 1 minggu kurang lebih ya sekitar 1 sampai 1,5 ton. Itu kalau lagi panen raya, Kalau lagi normal biasanya 2 sampai 4 pikulan lah. Normal biasa yang kayak musim panas ini kan. Budidaya cabai rawit hijau memiliki keunggulan apabila dirawat dengan baik, yakni masa tanam dan masa produktif yang panjang, di mana untuk masa tanamannya dari 3 sampai 5 tahun dan masa produktif sekitar 2 sampai 2,5 tahun. Ya, untuk tanaman cabai ini sebenarnya masa dia pertumbuhan dia hidup sebenarnya sampai 3 sampai 5 tahun sebenarnya. 3 sampai 5 tahun. Dan untuk masa produktif sebenarnya bisa sampai 2 sampai 2,5 tahun. Tapi kalau normal perawatan minimal aja 1 tahun itu sudah bagus lah. Sudah cukup puas itu hasilnya. Karena mengenai prospek usaha ini kan karena terkait harga. Nah, kebetulan kan memang untuk jenis cabai memang cabai rawit yang paling tinggi harga kan, gitu.
Prospek menjanjikan dari budidaya cabai rawit hijau Rungun menarik minat petani milenial sekitar untuk ikut berbudidaya cabai tersebut. Dengan demikian, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadikan contoh untuk desa lain. Sejauh ini yang ulun lihat selama ulun menyuluh dan ulun berngobrol sama kawan-kawan petani di sana memang turun-temurun, dan banyak anak-anak muda sudah mulai juga menjadi petani hortikultura tanaman cabai rawit hijau Rungun ini. Artinya kan memang cukup menjanjikan gitu. Sampai-sampai kawan-kawan anak-anak muda itu ikut gitu kan, jadi petani muda, petani milenial lah, untuk mendapatkan hasil usaha yang memang prospeknya bagus gitu. Pertanian lapangan Desa Hegarmanah Irfan Syah dalam berbudidaya cabai ini untuk lebih memperhatikan pengolahan lahan dan pola tanam yang baik dan benar. Salah satunya dengan penggunaan jamur Trichoderma saat pengolahan lahan agar tanaman cabai lebih kebal dari serangan penyakit. Jadi untuk seperti sarang jamur yang menjalar adalah jamur Fusarium, layu bakteri, layu pada pucuknya, daunnya. Nah, itu cara penanganannya yaitu sebenarnya bukan penanganan sih, pencegahan sebenarnya. Nah, jadi sebelum terserang dari pengolahan tanahnya, sebenarnya sebelum menanam itu yang harus dicegah terlebih dahulu, yaitu dengan cara pengolahan tanah yang baik dan benar. Terus diberikan Trichoderma. Artinya Trichoderma ini adalah jamur antagonis dari jamur jahat. Nah, artinya Trichoderma ini adalah jamur baik untuk melawan jamur yang bisa merusak tanaman.